Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners, apalagi di jam-jam rawan ya. Kalau Tribuners bilangnya ini sudah masuk jam-jam rawan. Insya Allah ngabuburit kita hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah Tribuners, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, bagaimana bulan suci Ramadan melatih diri-diri kita untuk memberikan yang terbaik dan tentunya mendapatkan amalan selama bulan suci ini. Insya Allah pada hari ini kembali kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Saya mau menyapa dulu Tribuners. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita nanti sehat sampai dengan di penghujung bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan berlangsung. Nah Pak Ustadz, kalau kita bahas tentang bulan suci Ramadan, kemarin kita sudah cukup nih membahas tentang amalannya. Mungkin sebenarnya kalau 30 episode itu tidak akan cukup membahas kemuliaan bulan suci Ramadan. Tapi satu hal yang juga perlu untuk kita diskusikan Pak Ustadz, mengenai sebenarnya bagaimana meraih kebahagiaan atau sebenarnya apa sih definisi kebahagiaan itu sendiri Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Tribuners atau orang lain selama ini berpikirnya kebahagiaan adalah tentang dunia dan seterusnya. Tapi di agama sendiri Pak Ustadz, di Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya tingkatan dalam kebahagiaan itu Pak Ustadz? Silakan. Ya. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Sadaqallahul azim wa ballaga nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sore ini kami didampingi Mbak Susan. Siap. Mendiskusikan tentang kebahagiaan. Betul Pak Ustadz. Apa sih sesungguhnya itu bahagia, definisi bahagia? Dalam bahasa agama, bahagia itu disebut dengan as-sa'adah. Ya, saya kira semua orang
merindukan namanya bahagia. Ya. Semua orang selalu dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan saya dulu waktu saya pondok. Ya, jadi saya menghadap sama Gurta Ki Haji Daud Sulaiman di Bone. Dia bilang itu ada doanya Ka'bah. Ya, saya bilang yang mana itu, Pong? Dia bilang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua orang ingin mencapai namanya kebahagiaan. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminhum syakiyun." Ada di antara mereka sakiyun. Sakiyun celaka, tidak bahagia. Tetapi ada juga di antara mereka itu adalah sa'idun, bahagia. Nah, ayat ini dikomentari oleh seorang pemikir muslim, seorang ulama, seorang filosof namanya Imam Al-Ghazali. Dia melihat ayat ini menafsirkan bahwa tingkatan-tingkatan kebahagiaan manusia itu ada 4. Yang pertama ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Saya kira ini Mbak Susan yang ideal. Betul. Ya. Bahagia di dunia, senang di dunia dan senang di akhirat. Nah, apa indikatornya orang yang bahagia di dunia? Indikator pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasyakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, itu adalah nikmat. Coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit Wahidin, Mbak Susan. Betul, Pak. Betapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, kita sehat, lantas kita tidak ingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa qalilum min ibadiyasyakur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur. Syukur lawannya adalah kufur. Kalau orang pandai bersyukur, hatinya menjadi tenang. Walaupun tinggal rumahnya sangat sederhana, tapi selalu bersyukur, maka bisa menjadi hatinya tenang, selalu menjadi bahagia. Tapi bisa saja rumahnya lantai 3, penuh dengan fasilitas, tetapi dia tidak selalu bersyukur, maka juga hatinya menjadi gelisah. Jadi ciri orang yang bahagia yang pertama adalah itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, anaknya pintar-pintar, Mbak Susan. Seperti Mbak Susan, orang tuanya pasti bahagia. Karena bisa kuliahnya anaknya di UNHAS ya. Tidak gampang masuk di UNHAS itu. Saya dulu sebelum masuk di IAIN Alauddin Makassar waktu itu, saya ingin sekali masuk di UNHAS. Tetapi karena orang pesantren tidak percaya diri masuk di UNHAS, akhirnya saya masuk di UIN Alauddin Makassar. Ya, jadi orang masuk di UNHAS orang terpilih ya. Dan pasti orang tuanya bahagia. Jadi kalau orang tua melihat anaknya pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis, punya prestasi di sekolah, itu adalah ciri orang yang bahagia. Yang ketiga, indikatornya orang yang bahagia itu adalah selalu banyak manfaatnya kepada orang lain. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa sunamalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan bagus amalnya. Tetapi serugi-ruginya manusia adalah panjang umurnya tetapi tidak bagus amalnya. Jadi mari kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain.
Ungkapan Arab mengatakan mautus sholih rahatul linafsih wa mautut thalih rahatul linnas. Matinya orang yang baik maka istirahat baginya, tetapi matinya seorang preman maka istirahatlah masyarakat. Ya, jadi janganlah menjadi provokator. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kalau ada orang biasa provokator, mari kita hilangkan itu. Ya, hilangkan itu untuk menjadi provokator. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang tidak terlalu bahagia di dunia, ya, tetapi dia bahagia di akhirat. Saya pernah datang meneliti di suatu desa. Oke, Pak Ustadz. Di tengah malam saya bangun dan melihat orang juga yang tuan rumah bangun. Saya kira apa? Ternyata dia bangun mengambil air wudhu, bangun sholat tahajud. Saya berpikir luar biasa, dia hidupnya sangat sederhana, tidak menonjol kehidupannya di dunia, tetapi dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Nah, ini orang seperti ini tidak beruntung di dunia, tetapi dia beruntung di akhirat. Ya. Yang ketiga, ada orang sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di dunia, fasilitasnya serba lengkap, serba mewah, tetapi tidak sembahyang, tidak sholat. Orang yang ketiga seperti ini adalah dia mendapatkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah ujian. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunia. Ya, jadi kehidupan dunia ini itu sebagai ujian. Kita diberikan harta yang berlimpah, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka itu juga sebagai ujian. Yang terakhir saya kira, ada orang, kata Imam Al-Ghazali, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Istilah orang Makassar, cilakanya cilaka. Ya kan? Ya, dunia tidak beruntun, akhirat tidak beruntun. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada posisi yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan banyak ya Tribuners mengenai bagaimana sebenarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri. Dan yang terpenting adalah insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita menjadi bagian dari golongan yang pertama tadi. Yang pertama, Pak Ustadz. yang pertama. Iya, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan kami informasikan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Nisa Husnudzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.